Pada sesi kemarin kita sudah menyaksikan pertarungan Yeu dengan salah satu kekuatan utama Huang Zheng, yakni Huang Fude. Meskipun pria parubaya itu berhasil meloloskan diri, namun Avery telah menanamkan sihir kepadanya sehingga dia bisa ditemukan dengan mudah kapanpun dan dimanapun. Dan seusai pertarungan tersebut, Yeu masih belum beranjak pergi dari lokasi persembunyian Huang Zheng ini. Dan setelah menyusuri tempat tersebut, sampailah ia di ruang kontrol. Dan dengan kemampuan Weiss, hak kendali dari tempat itu kini telah diambil alih olehnya. Yang di saat itu pula, ia menemukan sesuatu yang tidak terduga. Dan itu merupakan sebuah jalur rahasia yang mengarah jauh ke dalam tanah. Karena merasa penasaran dengan tempat yang satu ini, Yeu pun akan menjelajahi tempat tersebut. Siapa tahu akan ada banyak harta yang bermanfaat baginya. Yeu dan Weiss pun kini menyusuri sebuah lorong. Sampai pada akhirnya keduanya pun menemukan sebuah ruangan yang nampak terlihat sangat kuno, yang merupakan tempat di mana Huang Fude menciptakan pasukan-pasukan androidnya. Dan diperkirakan Shuhei juga lahir di tempat ini. Setelah dipindai oleh Weiss, diketahui tempat ini merupakan sebuah laboratorium peninggalan zaman kuno. Dan teknologi-teknologi tersebut nampaknya dikuasai dan diwariskan kepada Huang Zheng. Meskipun android-android yang tergantung di sana bagaikan besi-besi tua usang yang sudah tidak bisa digunakan, tapi di tangan master seperti Yeu, semua itu dapat diubah menjadi harta karun. Ya, dengan begitu banyak tubuh android yang super cantik, Weiss yang cukup binal membujuk Yeu untuk mengubah para android tersebut menjadi pasukan harem. Saranmu cukup bagus, tapi Weiss pun langsung terkena beberapa pukulan di ubun-ubunnya. Yeu tidak menginginkan pasukan seperti itu, karena dia cuma mau pasukan legion biasa yang bisa membantunya di dalam sebuah pertarungan. Dan kemudian Weiss pun mengidentifikasi tubuh android terlebih dahulu supaya bisa diaktifkan. Dan diketahui pada dasarnya tubuh utama dari android ini sebetulnya sudah selesai, tetapi mereka masih butuh energi inti untuk dapat mengaktifkannya. Dan untuk membuat energi inti ini, Yeu bisa menggunakan magic crystal berlevel tinggi. Dan itu cukup mudah, sebab ia mempunyai banyak magic crystal berlevel tinggi. Dan ia pun langsung membuat 30 energi inti untuk mengaktifkan 30 android demi membentuk sebuah pasukan. Tapi sebelum itu, Weiss terlebih dahulu memilah-milah android yang masih oke, sambil menjelaskan kepada Yeu bahwa ia juga harus memodifikasi sistem dasarnya terlebih dahulu agar para android ini bisa mematuhi perintahnya. Dan sebelum mengaktifkan semuanya, demi tahap uji coba akan dilakukan ke 6 buah android dahulu. Hingga akhirnya 6 android pun aktif. Tapi tiba-tiba saja android-android tersebut lantas berlari ke arah Yeu. Sepertinya ada yang salah di sini. Dan mereka pun langsung menggerayangi tubuh sang MC. "Weiss, apa yang sebenarnya terjadi di sini?" tanya Yeu. Dia pun tertawa jahat. "Ya, sudah pasti itu semua ulah Weiss." Dasar kampret, cepat ubah lagi sistemnya." Seusai kejadian tersebut, dengan sistem para android yang sudah dinormalkan, Yeu langsung menyuruh Weiss untuk memperlihatkan lokasi dari benteng-benteng yang mentransmisikan energi ke barir yang menyelimuti zona pertama. Dan didapati bahwa terdapat 3 titik yang mengirimkan energi ke barir tersebut, di mana Yeu juga lantas menurunkan ke 6 androidnya untuk pergi menghancurkan ketiga titik tersebut yang akan diisi oleh 2 android dari tiap timnya. Dan mereka pun berangkat. Kita akan dibawa ke lokasi transfer energi di zona aman ketiga, dengan terlihatnya 2 orang penjaga yang sedang santai mengobrol. Melihat betapa santainya mereka, sepertinya Huang Fude masih belum mempublikasikan dengan masalah yang orang itu alami. Yeu yang sudah tiba di sana juga menyadari dari seragam tempur yang mereka kenakan, bisa dipastikan bahwa mereka ini berasal dari grup Tian Chuang yang sebelumnya sudah melakukan pengkhianatan kepada Hanmo dalam insiden Kashiwa Akao, dan kini beraliansi dengan Huang Zheng. Setelah menampakkan dirinya, ia pun langsung ditodong karena Yeu adalah orang asing dan bukan anggota mereka. Dan sepertinya kedua orang penjaga ini masih belum mengetahui identitas dari bocah yang mereka todong. Dan di sini Yeu mengakui jika dirinya cuma warga sipil biasa. "Oh, cuma warga sipil biasa ya?" ucap seseorang dari arah lain. Dan ternyata itu adalah Kapten Wang dan Shen Bing yang waktu itu tuh, kalian ingat kan? Kapten Wang juga menyuruh 2 anak buahnya mundur dan jangan memprovokasi bocah yang tiba-tiba muncul ini. Sebagai bentuk basa-basi, Kapten Wang juga menanyakan kabar orang tua Yeu yang kondisinya masih sehat luar biasa. Itu terdengar bagus. Tetapi sebagai orang Hanmo, karena datang ke sini, sepertinya tujuanmu untuk itu kan? Ungkapnya. Dan benar, memang itulah tujuannya. Di mana Yeu bermaksud untuk menghancurkan perangkat pusat titik transmisi energi yang ada di sini. Dan Yeu juga berharap agar mereka tidak menghentikan niatnya agar tidak ada korban jiwa yang berjatuhan. Setelah mengutarakan tujuannya, salah satu penjaga sontak marah dan kembali mengarahkan senapan ke arah Yeu. Namun Kapten Wang langsung menghentikan aksi anak buahnya ini jika dia masih ingin hidup.
Di sisi lain, Yeo juga tidak ingin melawan karena si kapten adalah orang baik. Tetapi jika dia tetap ingin melawan, maka Yeo takkan segan-segan. Tak lama setelahnya, Kapten Wang juga mendapatkan laporan benteng energi di zona 3, 4, dan 5 telah diserang oleh wanita berlevel 100-an, dan dia juga menyadari apabila itu semua adalah bagian rencana dari sang MC. Dan Yeo pun membenarkannya. Untuk itulah, Yeo akan memberikan dua pilihan kepada si kapten: terus mengikuti Tian Chuang dan menjadi antek-antek Huang Zheng dan melanjutkan hidup tanpa masa depan, atau beralih ke sisi Yeo dan membantunya menghancurkan Huang Zheng. Dengan pilihan yang Yeo berikan, para penjaga seakan-akan barusan seperti mendengar lelucon dari seorang bocah. Tapi Kapten Wang yang mengetahui kekuatan dan identitas Yeo langsung memilih untuk beralih mendukung Yeo daripada harus tinggal di grup Tian Chuang yang masa depannya suram. Intuisi serta pengalamannya lah yang mengatakan untuk mendukung seseorang yang tidak terduga seperti Yeo. Sedangkan dua bawahannya yang menganggap kaptennya sudah gila tidak akan ikut bersamanya dan memutuskan untuk tetap tinggal dan langsung pergi untuk melaporkan kejadian tersebut. Sedangkan Shen Bing tentu saja akan mengikuti sang kapten dan kemudian bergegaslah ketiganya untuk menjalankan rencana Yeo. Tapi tiba-tiba, tikaman cepat langsung dilayangkan oleh si pria berambut putih ini. Namun tentu saja, itu dapat ditangkis dengan mudah oleh Yeo. Biasanya orang-orang yang menyerangku dari belakang akan tewas secara mengenaskan, ungkapnya. Shen Bing, apa yang baru saja kau lakukan? Hei kapten, apakah kau masih ingat dengan Qin Lu? Ya, Yeo lah yang telah membunuhnya. Dan kemudian ia pun memperjelas bahwa sebelumnya ada seseorang anggota yang selamat dari zona ke-9 dan memberitahunya bahwa pada saat Qin Lu dibunuh oleh monster, Yeo berdiri tepat di sampingnya dan membiarkan wanita tersebut mati di tangan monster tersebut. Padahal bisa saja Yeo menyelamatkannya. Dan ini merupakan balas dendam Shen Bing sebab ia merupakan kekasih dari wanita tersebut. Oh, rekanmu melihatnya ya? Tapi apakah dia tidak melihat jika Qin Lu sudah mendorongku kepada monster itu untuk menjadikanku sebagai umpan agar dia bisa melarikan diri, ungkap Yeo. Dan pastinya, dia memang membiarkan Qin Lu terbunuh. Yeo tidak mau membantu orang yang ingin membunuhnya terlebih dahulu. Di mana alasan yang Yeo berikan hanya terdengar seperti kebohongan saja bagi Shen Bing, karena ia yakin dengan kekasihnya yang tidak akan melakukan hal-hal sejahat itu. Sambil dirinya kembali mengarahkan belatinya kepada Yeo. Yeo pun langsung meninjunya dengan tangan demonik dan itu akan menjadi peringatan terakhir. Yeo tidak punya waktu untuk berurusan dengan orang tersebut. Sementara itu Shen Bing yang tergeletak di lantai menatap sebuah foto dan berpikir bahwa dirinya sudah tidak bisa berhenti pada titik ini. Ia pun lantas menenggak sebuah ramuan misterius dan diketahui bernama Beast Chemical Potion yang seketika mentransformasikan dirinya ke bentuk monster dengan levelnya yang juga melambung dengan pesat. Aku tahu betul bagaimana perasaanmu sehingga membuatnya sangat membenciku. Tapi, karena kau telah memilih jalan ini, maka takkan ada jalan untuk kembali, ucap Yeo. Yang juga lantas menghabisi Shen Bing dengan serangan secara instan. Dan setelahnya Yeo pun berpikir, jika ia tidak memiliki sistem akun raja, mungkin ia akan mengambil jalan yang sama seperti Shen Bing atau senior Ancheng untuk menjadikannya lebih kuat. Kematian Shen Bing juga sangat disayangkan, tapi itu tetap tidak menghilangkan niat Kapten Wang untuk tetap berada di sisi Yeo. Dan keduanya pun pergi setelahnya demi menonaktifkan perangkat transfer energi yang menjadi pusat kendali dari barir legendaris. Dan di saat keduanya baru saja tiba di atap gedung untuk menjalankan rencana, nampak terlihat kemunculan lingkaran sihir di langit. Kapten Wang yang melihatnya pun tahu jika itu merupakan teknik rahasia yang dimiliki oleh grup Tian Chuang, portal bintang 6 inti. Tetapi mengapa itu bisa muncul di langit di zona pertama ini, ia pun tidak tahu alasannya. Dan sesaat setelah portal tersebut terbuka, keluarlah para monster yang langsung menghujani sekitar area zona pertama. Dan dari kejadian ini Yeo menyimpulkan apabila para petinggi grup Tian Chuang sepertinya berniat untuk memperkeruh keadaan demi membalaskan dendamnya kepada Huang Zheng dan Han Mo. Tapi apapun tujuan mereka, itu tetap akan menjadi masalah yang serius karena masih terdapat banyak warga sipil yang tinggal di dalam kota. Oleh karena itulah, Yeo mengubah rencananya untuk tidak menonaktifkan barir legendaris dan memprioritaskan untuk menutup portalnya terlebih dahulu. Sedangkan Kapten Wang akan tetap berada di sana untuk menunggu perintah Yeo apabila ia ingin menonaktifkan barirnya, sambil Yeo pergi ke arah di mana para monster akan beraksi.
Sementara itu di dalam markas utama Hanmo yang terdapat di dalam zona pertama, dengan terlihatnya Mozun, Moki, dan Mokeur yang juga sedang menyaksikan malapetaka di mana munculnya para monster dan portal yang baru saja terbuka di perbatasan zona ke-1. Moki juga melaporkan kepada ayahnya jika barir yang menutup zona pertama ini adalah perbuatan Huang Fude, sedangkan portal invasi monster disebabkan oleh pemberontakan Direktur Tianchuang. Zona aman yang sebelumnya aman sekarang sudah tak lagi aman. Selain masalah karena kemunculan monster, masih terdapat konflik yang akan berkecambuk di antara Hanmo dan Huang Zheng. Dalam situasi ini, Nonamo hanya bisa berharap kepada Yeu untuk bisa menyelamatkan para warga sipil di luar zona pertama yang tidak mendapatkan perlindungan dari barir. Sedangkan di sekitar area luar barir terjadi pengepulan energi yang terasa semakin kuat yang berasal dari dalam portal. Hal itu menjadi sebuah pertanda dari kemunculan eksistensi yang diketahui sebagai salah satu bos dunia dan merupakan salah satu dari 28 rasi, Lei Molin. Sesaat setelah kemunculannya, makhluk tersebut lantas berniat untuk menghancurkan barir legendaris. Namun karena tingkat pertahanannya yang sangat tinggi, sang bos monster masih belum sanggup untuk menghancurkannya. Tapi itu tak akan menjadi masalah, sebab tujuan aslinya bukan untuk menghancurkan barir tersebut. Dan kemudian sebagai pemimpin, ia pun langsung memberikan instruksi kepada monster lainnya untuk membunuh para manusia. Di sisi lain, Yeu yang sudah di tempat kejadian perkara menyadari bahwasannya Lei Molin ini merupakan bagian dari 28 rasi seperti Kashiwakao. Hanya saja levelnya 2 kali lipatnya dan dirasakan sangat sulit untuk dihadapi tanpa akun Shadow King. Dan untuk menghindari lebih banyak korban jiwa, Yeu berencana untuk menyeret makhluk tersebut ke zona yang sedikit orang tinggali. Sedangkan monster ecek-eceknya Yeu akan serahkan kepada para pasukan androidnya, yang kemudian secara serentak langsung diberangkatkan ke medan pertempuran dan memulai operasi pemusnahan para monster. Dengan kekuatan dari para pasukan android yang levelnya rata-rata di angka seratusan ini membuat para monster ketar-ketir. Mereka tidak bisa berbuat banyak, tapi itu hanyalah awal karena pasukan bos monster sedang menuju ke arah mereka. Di sini Yeu memberikan arahan kepada Azure nomor 14 yang berperan sebagai kapten dari pasukan android untuk tidak mendekati bos monsternya dan tetap fokus untuk menghabisi monster-monster di sekitarnya. Yeu juga melakukan panggilan mendadak kepada Pak Kepala Sekolah, Nona Xiu dan Lao Feng. Ia memberitahukan bahwa bos dunia level 180 telah muncul di zona kedua bersama dengan pasukan monster yang levelnya sekitar 70-90-an yang mulai menyebar ke setiap zona aman. Itulah mengapa ketiga orang ini akan diberikan tugas oleh Yeu demi meminimalisir korban jiwa. Pak Kepala Sekolah dan Lao Feng diharapkan untuk membawa para siswa dan penduduk terdekat untuk pergi ke tempat perlindungan bawah tanah yang terdapat di sekolah mereka. Dan Nona Xiu diharapkan untuk membujuk orang-orang Huang Zheng untuk bekerja sama dalam invasi monster yang terjadi kali ini. Tapi tidak perlu memaksa, dan nantinya pasukan Yeu akan segera tiba di sana. Dan dengan ini Yeu tidak perlu merasa khawatir lagi untuk masuk ke dalam medan pertempuran. Di tengah-tengah perjalanannya menuju ke arah portal, Yeu juga sempat bertemu dengan dua monster di jalur udara yang menghalaunya. Karena tidak mempunyai banyak waktu untuk meladeninya, Yeu pun menyerempet mereka dengan serempetan api. Alhasil, keduanya pun mokat secara instan. Setelah jaraknya dirasa cukup, Yeu pun melepaskan serangan-serangan api dengan tingkat intensitas yang tinggi untuk menghancurkan dan menutup portal secara paksa, sehingga takkan ada lagi gelombang-gelombang monster lanjutan. Namun dengan menghancurkan portal ini, Yeu juga telah menarik agro sang bos monster. Tapi nampaknya fokus bos monster tidak teralihkan kepada Yeu dan mengabaikan portal yang baru saja Yeu hancurkan. Makhluk tersebut bahkan terus bergerak dengan stabil ke arah depan. Dari sinilah Yeu memprediksi apabila bos ini mempunyai sebuah tujuan, dan itu adalah menghancurkan tembok utama dari zona aman. Gaswat, jika tembok utama dihancurkan, monster-monster di hutan belantara akan menyerbu masuk dan membuat situasinya akan semakin sulit untuk dihadapi. Makhluk ini sangat licik. Dia harus dihentikan secepat mungkin sambil Yeu mengubah ke api hitamnya dan melepaskan beberapa serangan ke arah sang bos monster demi menghentikan pergerakannya. Tapi serangan Yeu terasa gatal. Bentuk api hitamnya tidak terlalu berdamage.
Apakah ini karena dia terlalu besar? Dan ini semua karena perbedaan dari segi fisik, pikir Yeu. Dan untuk menghilangkan rasa penasarannya, ia pun langsung mengaktifkan Demonic Flame yang kini bisa Yeu munculkan dengan tubuh sempurnanya, di mana kehadiran Demonic Flame juga mampu untuk menghentikan pergerakan Molin secara paksa. Dengan kekuatan selemah ini, kau bermaksud untuk menghentikanku? Bercanda. Sang bos monster pun terus mendorong Demonic Flame dengan beringasnya, di mana iblis api tersebut takkan sanggup menahan makhluk itu terlalu lama. Yang diikuti dengan Kapten Wang yang menghubungi Yeu. Setelah ia menyaksikan pertarungannya, Pak Wang berkata untuk dapat menghentikan makhluk seperti ini, Yeu harus memiliki senjata yang setara dengan Lei Molin, di mana ia mengirimkan sebuah alamat kepada Yeu untuk segera pergi ke sana untuk mengambil senjata humanoid yang dikembangkan secara rahasia oleh Tian Chuang yang mungkin akan berguna dalam pertempurannya kali ini. Meskipun lokasi yang diberikan oleh Kapten Wang tidak terlalu jauh dari tempat Yeu berada saat ini, tetapi masalahnya jika Yeu keluar dari pertempuran, siapa yang akan menahan pergerakan dari bos monster ini? Oh iya, aku kan masih punya benda itu, pikir Yeu. Dan kemudian ia pun langsung mengeluarkan Summon Magic Crystal Heart of Zerg untuk memanggil para Zerg yang berasal dari kuil surgawi Jiabao untuk bertarung di bawah perintah Yeu. Kemunculan para Zerg yang entah berasal dari mana ini mulai membuat para warga yang masih belum sempat berevakuasi mulai dilanda kepanikan. Namun nyatanya para Zerg yang muncul ini sama sekali tidak melirik para manusia dan mengabaikan mereka dengan melewatinya begitu saja. Di mana momen yang terjadi saat ini juga membuat para warga semakin merasa heran, sebab para Zerg yang muncul malah menyerang sang bos monster. Sedangkan Lei Molin atau si bos monster yang diserang secara bersamaan menyadari apabila Zerg yang menyerangnya ini bukan berasal dari dunianya. Tapi mengapa mereka sudi untuk melindungi manusia dan menyerang sesama monster? Itulah yang membuat bos monster ini berpikir keras. Sementara itu Yeu yang menjadi dalang di balik munculnya kawanan rombongan para Zerg merasakan bahwa rombongan mereka itu sudah bisa menghentikan pergerakan Lei Molin untuk sementara waktu. Dan dengan cara ini Yeu bisa mempunyai waktu untuk pergi dan melihat senjata rahasia Tian Chuang yang dimaksudkan oleh Kapten Wang. Dan kemudian ia pun pergi dengan menggunakan sihir teleportasinya. Hingga akhirnya sampailah ia di sebuah pangkalan rahasia bawah tanah grup Tian Chuang, di mana kita juga akan langsung diperlihatkan dengan bentuk dari senjata rahasia yang Yeu cari dan akan ia gunakan nantinya. Itu adalah mecha raksasa petarung level 165. Sesaat setelah melihat senjata rahasia tersebut, Yeu merasa levelnya sih oke, tapi skinnya ini loh yang dia nggak suka. Itulah mengapa Yeu akan memodifikasinya terlebih dahulu sebelum ia gunakan. Menurut analisa Waze, proses dari modifikasi ini akan memakan waktu yang cukup lama, sekitar 15 menit. Tapi itu tidak mengapa, karena waktu yang ia miliki terbilang cukup, dan dimulailah proses modifikasi. Hingga akhirnya modifikasi pun selesai, di mana mecha tersebut telah berubah bentuk seperti mecha yang Yeu buat di dalam dungeon surgawi yang hilang sebelumnya. Dan inilah bentuk mecha yang sangat ideal menurutnya. Dan tanpa basa-basi bergegaslah dirinya kembali ke medan pertempuran demi melawan bos monster dengan senjata terbarunya ini. Sementara itu di tengah-tengah pertempurannya dengan para Zerg, sang bos monster nampak terlihat telah menghabisi banyak dari mereka yang mencoba menghentikannya. Di sisi lain juga nampak terlihat dua orang yang berasal dari sebuah media yang berniat untuk meliput berita tentang kejadian langka yang terjadi. Dan ini akan menjadi topik berita yang panas. Itulah mengapa mereka berani mengambil gambar langsung di medan pertempuran, padahal hal tersebut sangat berbahaya. Dan benar saja, nyawa mereka langsung terancam di saat puing-puing yang diikuti dengan ledakan dari arah pertempuran tertuju ke arah mereka. Kejadian ini terjadi secara cepat, tidak ada waktu pula untuk bisa menghindarinya. Tapi dari arah lain muncul secara cepat seekor Zerg berlevel cukup tinggi yang mengorbankan tubuhnya sendiri untuk menghalau ledakan tersebut untuk melindungi kedua manusia ini.
sehingga keduanya pun terselamatkan. Ini akan menjadi berita yang sangat hebat bagi mereka dengan apa yang dilakukan oleh Zurg yang satu ini. Tapi itu semua terlihat konyol di mata Lei Molin melihat monster yang melindungi manusia dan juga tunduk di bawah arahan seorang manusia. Dan kemudian si Zurg pun mengiyakan bahwa masternya merupakan seorang manusia, tapi dia mempunyai wewenang untuk memerintahnya. Jadi apapun yang terjadi, si Zurg ini akan melakukan semua yang diminta oleh masternya. Oh, apakah mastermu bocah itu? Harga diri para monster sudah jatuh karena kalian para Zurg, dasar sampah, ucap Lei Molin yang terus menginjak-injak Zurg tersebut yang juga menjadi akhir baginya. Tapi kematian dari Zurg yang satu ini membuat dirinya merasa tidak menyesal karena ia sudah menyelesaikan tugas yang diberikan oleh masternya. Tugas apa? Dan di saat itu pula si bos monster terkena serangan misil dari arah bokong. Dan tembakan dari tiap misil yang tertuju ke arahnya berasal dari Yeu dengan mechanya yang kini telah hadir di dalam medan pertempuran. Oh, itu kau bocah. Ternyata kau cukup hebat. Tidak heran kau bisa menundukkan para Zurg itu dan membuat mereka mati setia untukmu, ungkap Lei Molin sambil dirinya mencoba memblok serangan-serangan yang menghujam ke arahnya. Namun sepertinya rentetan dari tembakan misil yang Yeu lepaskan masih belum cukup menghabisi bos monster yang hanya kehilangan 30% darahnya. Sedangkan Yeu lantas mendapatkan peringatan yang mengatakan bahwa ia sudah kehabisan amunisi seusai menembak tanpa henti. Di mana hal tersebut juga menunjukkan apabila darah yang dimiliki oleh makhluk ini sangat tebal. Tapi untunglah mecha yang telah dimodifikasi ini tidak berfokus dalam serangan jarak jauh, melainkan jarak dekat. Sambil Yeu melepaskan senjatanya dan langsung melepaskan tampolan singkat ke arah bos monster. Oh, apakah kekuatanmu cuma segini? Ucap bos monster yang langsung melilit tangan kanan mecha Yeu dengan ekornya. Dalam situasi ini Yeu pun memberontak dengan melepaskan tinju beruntun dengan tangan kirinya yang masih bisa digerakkan. Tapi tetap saja itu masih belum cukup sebab makhluk tersebut darahnya sangat tebal. Selain itu kekuatannya juga sangat kuat. Dan Yeu pun langsung dihempaskan ke arah dinding gedung oleh si bos monster sehingga menimbulkan kerusakan yang cukup besar di sekitar area pertarungan. Tapi untunglah tempat ini merupakan zona pemulihan yang tingkat kepadatan penduduknya rendah. Karena jika tidak, entah berapa banyak korban jiwa yang disebabkan oleh pertarungan di antara kedua raksasa ini. Karena sekarang mechanya sudah tidak sanggup lagi untuk mengalahkan si bos monster, maka Yeu akan merubah strateginya. Dan karena Yeu tahu apabila Lei Molin mengincar tembok utama, maka dia akan memperkokoh tembok utama ini dengan kemampuan engineeringnya sebagai langkah pencegahan agar para monster dari luar tembok tidak menyerbu masuk ke dalam zona aman. Yeu pun langsung bergerak ke arah tembok utama zona ke-9 sambil mengerahkan ribuan robot peledak untuk menahan pergerakan lawan untuk sementara waktu. Ledakan yang dihasilkan dari robot peledak level 120 ini terlihat cukup strong. Trik-trik yang Yeu lakukan cukup membuat bos monster jengkel. Oleh karena itulah ia akan menghabisi sang MC terlebih dahulu sebelum menghancurkan tembok utama. Sedangkan Yeu sendiri baru saja selesai memperkokoh tembok utamanya. Luar biasa. Ternyata kau sudah menyadari rencanaku ya? Apa kau juga yang membunuh Akau? Ucap bos monster. Tapi semua yang Yeu lakukan menurutnya hanya sia-sia. Selain masih bisa menghancurkan tembok yang sudah diperkuat, makhluk ini juga mengatakan bahwa dirinya masih mempunyai banyak pasukan monster. Di mana ucapan tersebut membuat Yeu bertanya-tanya dengan apakah yang ia maksud. Dan di tengah-tengah kebingungannya ini, Azure 14 pun menghubungi Yeu dan melaporkan bahwa telah terjadi keadaan yang darurat. Telah muncul portal baru di zona aman kedua dan pasukan monster terus-menerus berdatangan. Dan kemudian Azure 14 pun mengirimkan gambar dari portal yang muncul. Dari bentukannya pun terlihat jika portal ini bukan sembarang portal seperti portal-portal pada umumnya. Dan itu baru saja terbuka di zona kedua yang kemungkinan besar inilah tujuan mereka. Sial, ini pasti strategi awal yang mereka lancarkan, pikir Yeu, menggunakan bos monster sebagai umpan. Dan di sisi lain mereka memanfaatkan kondisi ini untuk melancarkan strategi aslinya. Nampaknya monster-monster tingkat tinggi sudah mengembangkan kecerdasannya. Tak lama setelahnya mecha Yeu juga berhasil dihancurkan oleh Lei Molin. Ini adalah perpisahan bagi Yeu tatkala mecha yang kini tubuhnya hanya tinggal sebagian meledakkan dirinya. Sedangkan Yeu keluar melalui jalur udara.
Karena dirasa sangat berbahaya, Yeo juga bermaksud untuk secepat mungkin pergi ke zona 2 untuk sesegera mungkin menutup portalnya. Namun sebelum itu Yeo harus mencari cara untuk membabat sang bos monster secara cepat. Di saat itu pula, jauh di atas langit nampak terlihat matahari dan bulan muncul pada saat yang bersamaan. Entah mengapa fenomena ini bisa terjadi, tapi yang pasti kejadian tersebut bagaikan sebuah isyarat bagi Yeo untuk mengaktifkan akun Twin Match secara bersamaan. Dan ia pun bertanya kepada sistem bisakah hal itu dilakukan. Dan menurut sistem hal itu bisa saja dilakukan, tapi itu tidak disarankan karena konsumsi mana akan menjadi 4 kali lipat dari biasanya. Dan setelah selesai menggunakannya, Yeo akan terkena debuff yang membuatnya tidak dapat menggunakan sihir apapun dalam 24 jam. Sebelum bos monster melancarkan serangan ke arah Yeo, entah apapun konsekuensi yang akan diterimanya nanti, ia pun langsung men-summon sang penyihir kembar. Di tengah-tengah perjalanannya ke arah Yeo, pergerakan bos monster seketika terhenti di saat lingkaran sihir yang muncul secara tiba-tiba mengekang dirinya. Di saat itu pula muncul serangan dua arah. Sihir tersebut bagaikan bulan dan matahari yang menghimpit sang bos monster di tengah-tengahnya, di mana hal itu diikuti dengan kemunculan penyihir kembar secara bersamaan. Avera berterima kasih kepada sang master karena sudah memanggilnya. Dan dari serangan barusan diperkirakan jika bos monster benar-benar telah musnah. Tapi sepertinya penyihir kembar ini tidak memiliki hubungan yang harmonis deh. Sementara itu Yeo merasakan sakit di kepalanya. Sepertinya memanggil dua match secara bersamaan masih terlalu sulit baginya. Namun Yeo harus tetap bertahan. Avera dan Avera yang melihat keadaan masternya tidak baik-baik saja mulai berseteru dan saling menyalahkan masing-masing. Namun tanpa diduga, dari arah lain nyatanya sang bos monster masih belum tewas dengan darahnya yang kini hanya tersisa 1% saja. Dan karena sudah tidak dapat melanjutkan pertarungannya, makhluk ini pun akan kembali ke misi awalnya, yaitu menghancurkan tembok utama. Ia juga menggunakan mode mengamuk yang memiliki efek pengunci health point atau darah, sehingga ia dapat bertahan melawan hampir semua serangan dalam durasi 1 menit ke depan, dan kemudian tewas setelahnya. Dan setelahnya sang bos monster pun langsung beranjak pergi ke arah tembok utama untuk menghancurkannya. Karena si bos berada dalam kondisi mengamuk yang membuatnya kebal dari tiap serangan, Yeo pun bertanya kepada dua match ini apakah keduanya masih mempunyai ulti untuk melawan efek dari penguncian health point yang dimiliki oleh bos monster. Keduanya pun menjawab ada, tetapi jurus tersebut akan menghabiskan banyak mana serta memberikan beban yang besar kepada Yeo. Dan mereka tidak mau menggunakan ulti ini secara bersamaan. Dalam posisi yang kritis di mana bos monster sudah mencapai tembok utama dan mencoba menghancurkannya, kedua match ini malah saling berpegang teguh dengan egonya masing-masing sebab pertikaian lama karena dua atribut mereka seperti minyak dan air yang tidak dapat disatukan. Namun hal tersebut malah membuat Yeo semakin kesal dan kemudian memarahi keduanya. Karena keduanya terkena omelan dari masternya, akhirnya mereka pun mau melakukannya. Namun jurus ultimate ini juga akan melibatkan Yeo. Lingkaran sihir dari matahari dan bulan pun mulai bersatu dan terlihat sangat menggelegar. Double Star Demon God Chaos. Tubuh fisik Yeo juga mengalami transformasi menjadi sosok yang terlihat sangat menggelegar dan bisa mengendalikan sihir dari dua elemen dari sang penyihir kembar. Sementara itu di sisi lain, Lei Molin sudah hampir menghancurkan pertahanan tembok utama. Dia tidak peduli dengan serangan apapun sebab masih terdapat efek pengunci health point yang membuatnya sangat percaya diri. Namun dari arah belakang nampak terlihat sosok yang telah menyiapkan jurus eksekusinya, yang seketika itu pula membawa sang bos monster ke sebuah dimensi tanpa haluan, yang diperkirakan tempat ini merupakan domain yang dibuat oleh kekuatan kaos. Sedangkan bos monster yang dibawa ke dalam domain tersebut masih sangat percaya diri dengan efek dari pengunci HP yang ia miliki. Takkan ada serangan apapun yang berguna, ucapnya. Namun kepercayaan dirinya itu takkan bertahan lama. Di sini Yeo melepaskan sihir ruang dimensi Sun and Moonshine. Sinar dari matahari dan bulan yang terpancar secara bersamaan ini terlalu fantastis, di mana tubuh dari sang bos monster lenyap menghilang tanpa meninggalkan sedikit pun residu dari tubuhnya. Dengan tewasnya sang bos monster, Yeo pun langsung kembali ke dunia nyata dan kemudian merilis akun Twin Match-nya dan berpisah sebentar dengan si kedua match.
Yeu yang baru saja mendarat di permukaan merasakan perasaan yang aneh dan sangat tidak nyaman, yang diikuti dengan kemunculan notifikasi sistem yang mengatakan di dalam pertarungan barusan Yeu telah menghabiskan 40% dari akumulasi mana miliknya, serta terkena debuff tidak dapat menggunakan sihir selama 24 jam dan juga tidak dapat mensummon Twin Mage dalam waktu 120 jam ke depan atau 5 hari. Dan akumulasi dari 40% mana artinya Yeu telah menghabiskan sebanyak 400 tahun energi sihir yang ia serap dari Zerg Essence. Meskipun tidak ingin menjadi penyelamat, tapi ini adalah hal yang baik karena Yeu sudah mencegah seluruh zona aman dari kehancuran. Dan sekarang Yeu hanya perlu menyelesaikan portal di zona kedua. Namun sebelum beranjak pergi, tak lupa pula Yeu memungut drop item yang dijatuhkan oleh boss monster, yang diantaranya adalah 80 juta XP, 10 juta mana point, dan 150 juta gold, magic crystal epic level 160 500 pieces, kunci teritorial untuk membuka wilayah kekuasaan bos dunia, Demon Wings untuk membantu meningkatkan pertahanan dan kecepatan terbang, serta kualifikasi untuk berjalan di dimensi iblis. Ya, memang tidak banyak drop item yang Yeu dapatkan, tetapi kualitas dari item-item tersebut sangat tinggi. Sekarang Yeu sudah mempunyai 2 kunci teritorial yang ia dapatkan dari Kashiwa Akao dan Lei Molin. Dan setelah insiden ini Yeu berpikir untuk masukinya. Sedangkan dimensi iblis, efek dari Demon Wings masih belum Yeu ketahui, tapi itu masalah nanti. Karena sekarang Yeu harus bergegas pergi ke zona aman kedua untuk menutup portal yang muncul. Di tengah-tengah perjalanannya Yeu juga bertanya kepada Azure 14 tentang situasi kondisi di zona kedua. Dan didapati terdapat banyak monster level tinggi, level 90 sampai 100-an di dekat portal. Sedangkan pasukan Android memiliki 20 orang yang belum dapat menembus blokade dari banjir monster, dan 10 orang sisanya sedang dalam perjalanan menuju zona kedua, di mana Yeu lanjut memberikan instruksi agar para pasukannya fokus saja mengurangi jumlah monster dan masalah portal biar dia sendiri yang akan mengurusnya. Karena Yeu merasakan perasaan yang tak enak di dalam hatinya. Sayap baru yang Yeu pakai ini terasa set-set karena dia sekarang sudah tiba di depan portal dalam waktu yang singkat berkat kecepatan terbang sayapnya ini. Dan untunglah debuff dari Twin Mage tidak berpengaruh dengan akun lain, dan Yeu kini mengaktifkan serangan atribut api hitam Raja Qian, peluru naga hitam, untuk menghancurkan portal secara barbar. Di saat itu pula Yeu melihat sosok di dalam portal tersebut itu memiliki level tanda tanya. Hal itu diikuti dengan skill True Eye Yeu yang aktif dengan sendirinya. Seakan-akan skill Yeu yang satu ini merasakan tekanan yang mengerikan dari dalam portal tersebut. Dengan aktifnya True Eye, Yeu kini bisa melihat dengan jelas sosok yang berada di dalam portal. Dia memiliki atribut air dan petir dengan level 300. Sosok mengerikan ini bernama Demon King atau Raja Iblis. Meskipun jarak keduanya berjauhan, tapi itu terasa sangat dekat. Niat membunuh yang mengerikan membuat tubuh Yeu tidak dapat digerakkan, dan seakan-akan ia tidak bisa bernafas. Inilah tekanan yang ia rasakan dari makhluk berlevel 300. Hal ini juga tidak boleh dibiarkan. Jika makhluk ini sampai ke zona aman, maka habislah. Pada momen-momen kritis tersebut, serangan dari para bala bantuan pun muncul dan mengarah langsung ke dalam portal, sehingga portal tersebut tertutup sesaat sebelum Demon King menerobos ke dunia manusia. Ya, untunglah mereka muncul tepat di saat yang genting. Dan kemudian Yeu pun lantas mengarahkan mereka untuk kembali ke dalam medan pertempuran dan menghabisi sisa-sisa monster yang masih berkeliaran di area sekitar. Setelah kepergian mereka di sini, Yeu berpikir bahwa dirinya belum pernah merasakan ketidakberdayaan dan ketakutan seperti ini dalam waktu yang lama. Tekanan yang ia rasakan terasa lebih nyata daripada ancaman dari para dewa kuno di dalam mimpinya. Kenyataan dari munculnya level 300 ini benar-benar berlebihan. Bahkan di dalam buku sejarah akademi yang sempat ia pelajari, tidak ada catatan khusus yang terkait dengan seberapa tinggi batas level maksimal di dunianya. Di saat itu pula muncul seekor monster kelelawar yang menyerang dari arah bokong, tapi makhluk ini langsung terserepet wafat oleh Yeu. Sambil berkata di dalam pikirannya, apa yang aku takutkan? Level 300? Aku akan menghapus semua musuh di hadapanku, tidak peduli seberapa tinggi level mereka. Aku akan terus melampauinya hingga menjadi yang terkuat. Tak lama setelahnya, pasukan Android pun kembali muncul dan melaporkan apabila para monster yang berada dalam radius 500 meter telah dimusnahkan, dan sekarang kembali meminta arahan untuk mengambil langkah selanjutnya. Yeu pun menyuruh mereka untuk pergi ke setiap zona aman dan memastikan untuk tidak melewatkan satu monster pun di seluruh zona aman. Dan kemudian ia pun menghubungi Nona Xiu dan bertanya tentang setiap zona aman yang biasanya mempunyai satu pangkalan radar untuk memantau area. Apakah si Nona punya izin untuk memasukinya?
Dan jawabannya adalah iya. Tapi saat ini semua stasiun pangkalan radar telah dirusak saat invasi monster. Dan saat ini pangkalan-pangkalan tersebut dalam tahap perbaikan. Dan kemudian Yeo pun meminta titik lokasi koordinat dari semua stasiun pangkalan tersebut. Hal ini Yeo lakukan untuk mengetahui lokasi serta jumlah monster yang tersisa, karena tidak ada satupun monster yang akan ia biarkan lolos. Dan selanjutnya barulah ia membuka barir. Kita akan langsung beralih ke stasiun pangkalan radar zona kelima. Nampak terlihat para kru pekerja yang sedang memperbaiki radar pantau di ruang kontrol. Selain itu, tempat ini juga sebagai tempat berlindung mereka dari amukan para monster di luar. Di saat itu pula ada sosok yang mulai mendobrak-dobrak pintu. Para kru pun lantas menembakinya sebab mereka kira itu adalah monster. Tapi faktanya itu tidak seperti apa yang mereka kira, karena itu adalah seorang manusia dan Yeo. Jangan khawatir, monster di luar sana sudah aku musnahkan. Kalian aman sekarang, ucapnya setelah menahan tembakan secara estetik. Mereka pun langsung berterima kasih sambil meminta maaf kepada Yeo karena sudah menembakinya. Mereka kira itu adalah monster, taunya bukan. Tapi siapa kau ini? Ini bukan tempat untuk anak nakal sepertimu. Oh, di sini aku akan membantu kalian memperbaiki tempat ini, ucapnya, yang mengundang gelak tawa para kru-kru di sana. Mereka saja belum bisa memperbaikinya, apalagi orang luar. Baru saja sebentar memegangnya, stasiun pangkalan radar tersebut langsung aktif dalam sekejap. Dan setelah memindai seluruh zona aman, didapati bahwa masih terdapat total 486 monster yang tersebar di semua zona aman. Sedangkan para kru pekerja dibuat heran dengan Yeo yang benar-benar sudah memperbaiki semua radar dalam waktu yang singkat, yang padahal itu tidak bisa mereka perbaiki. Hei nak, siapa sebenarnya kau ini? Oh, Aku hanya warga biasa yang sedikit membantu, balas Yeo sambil meninggalkan tempat tersebut. Selesai mengetahui bahwa masih tersisa 480 monster yang berkeliaran, itu dirasa tidak terlalu berbahaya, dan Yeo akan menyerahkan sisanya kepada para pasukan android. Sedangkan Yeo sendiri akan mengurus monster-monster yang berkumpul di sekolahnya dulu. Selain itu, ada beberapa hal penting yang ingin ia tanyakan kepada Pak Kepala Sekolah. Sementara itu, tepat di depan pintu masuk perlindungan bawah tanah nampak terlihat Pak Kepala Sekolah, Lao Feng serta yang lainnya, di mana mereka masih bertahan dari amukan para monster untuk tidak membiarkan mereka masuk ke tempat perlindungan tersebut. Ada banyak orang yang bersembunyi di dalamnya. Dalam situasi ini, Tian Tian menyuruh Pak Kepala Sekolah dan gurunya untuk masuk ke tempat perlindungan dan serahkan masalah ini kepada Tian Tian dan Lao Feng, karena tinggal mereka berdua lah yang masih mempunyai kekuatan untuk sanggup bertahan. Di saat itu pula, api hitam keunguan langsung membakar para monster menjadi abu. Dan tanpa kita semua sadari, ternyata serangan itu berasal dari Yeo yang muncul dengan gayanya yang keren. Wow, Bapak Kepala Sekolah tidak menyangka apabila Yeo sudah tumbuh sekuat ini dalam waktu yang singkat. Memang benar-benar murid kebanggaan. Kepala sekolah ini terlalu membesar-besarkan, ungkap Yeo, sambil mengatakan pula bahwa level 180 bos yang baru saja ia kalahkan hanya kemenangan tipis setelah ia melalui pertempuran yang sulit. Level 180? Bagaimana mungkin bisa ada yang seperti itu? Padahal bos dunia sebelumnya hanya level 90, ucap Tian Tian kaget. Yeo pun lanjut memberitahukan kepada mereka, dan ini mungkin akan membuat orang-orang lebih kaget lagi. Karena barusan dia telah menyaksikan dengan mata dan kepalanya sendiri kengerian yang berasal dari makhluk level 300 yang berada di dalam portal. Wastaga, apakah itu benar? Apakah kamu cuma bercanda? Lao Feng dan Tian Tian langsung merinding disco hanya dengan mendengarnya saja. Sebab apabila makhluk tersebut sampai muncul ke permukaan, sudah pasti seluruh tatanan zona aman mereka akan mengalami keruntuhan. Dan Yeo pun kembali meyakinkan bahwa keberadaan dari sosok tersebut memang benar adanya. Oleh karena itulah, kedatangan Yeo ke tempat ini bukan hanya sekedar singgah minum kopi lantas pergi, namun dirinya juga ingin menanyakan kepada Pak Kepala Sekolah tentang dua pertanyaan yang menjadi keresahan baginya. Pertama, setelah kemunculan era Earth Old Age, apakah ada catatan khusus terkait dengan berapakah batasan tinggi level di dunia ini? Kedua, menurut catatan akademi, level monster yang menyerang dalam kurun waktu 100 tahun terakhir tidak melebihi level 80. Tapi mengapa monster level 90 dan bahkan level 300 mulai menampakkan dirinya? Dan apakah tujuan mereka yang sebenarnya? Oh, apakah kamu sudah sadar dengan hal ini? Sepertinya sudah waktunya. Ayo ikuti aku, ucap Pak Kepala Sekolah yang ternyata mengetahui sesuatu, sambil dirinya mengajak Yeo ke sebuah tempat. Dan apa yang akan ia tunjukkan kepada Yeo selanjutnya merupakan informasi rahasia yang belum pernah ditampilkan di mata publik.
Hingga akhirnya tibalah mereka di sebuah tempat yang diketahui sebagai perpustakaan rahasia kuno yang tersembunyi di bawah sekolah. Ini merupakan tempat terlarang yang hanya bisa dimasuki oleh kepala sekolah sebelumnya, tapi aturan tersebut untuk situasi kali ini tidak terlalu penting. Dan setelahnya Pak Kepala Sekolah pun langsung memberikan jawaban terkait dengan pertanyaan Yew sebelumnya. Dan diketahui jika semua orang pun tahu bahwa jika terdapat perbedaan level yang terlalu besar, maka tanda tanya akan ditampilkan. Dan menurut penelitian, hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari keputusasaan yang disebabkan oleh melihat langsung perbedaan level yang terlampau jauh. Tapi itu juga membuat manusia tidak dapat mengetahui batas level tertinggi yang terdapat di era ini, yang membuat beberapa penilaian dalam hal tersebut. Ada yang bilang batas level itu di level triple 9, ada juga yang bilang di quad 9. Namun semakin banyak para peneliti melakukan riset, mereka pun semakin jatuh dalam keputusasaan tanpa mendapatkan petunjuk yang jelas, hingga akhirnya membuat mereka pun menyerah tentang batas level ini. Dan setelahnya Yew pun kembali bertanya, berapakah level tertinggi manusia ataupun monster yang diketahui sejauh ini? Dan Pak Kepala Sekolah pun menjawab, level tertinggi yang pernah ada di dunia ini dimiliki oleh 5 pahlawan yang menyelamatkan umat manusia 150 tahun yang lalu. Dan level mereka mencapai level 500. Menurut standar level kuno, level 100 sama dengan 1S. Dan mereka para pahlawan berada di level 5S. Tapi informasi tersebut benar-benar dirahasiakan. 5 pahlawan ini juga memimpin 5 kelompok besar, mengalahkan para monster untuk menstabilkan keseimbangan bumi, dan kemudian mereka juga yang membentuk 5 zona aman di 5 wilayah yang berbeda sebagai pusatnya. Dan setelah 100 tahun pembangunan, beberapa zona aman kecil dan menengah pun akhirnya juga dibentuk. Sedangkan zona ke-1 sampai ke-9 yang mereka tempati ini disebut dengan zona aman barat daya yang terletak di daerah pedalaman yang relatif aman. Jadi tidak ada invasi monster tingkat tinggi dalam 100 tahun terakhir, yang artinya masih terdapat zona lain di luar sana. Dalam hal lain, selain sumber daya manusia dan material yang diperlukan dalam membangun zona aman, ada juga faktor inti tertentu untuk bisa membangunnya. Dan itu adalah cairan Magic Crystal Super yang sudah terkonsentrasi, yang menjadi sumber energi cair tertinggi yang terkubur jauh di bawah tanah. Dan inilah yang menjadi dasar dalam membentuk zona aman dan juga menjadi target sebenarnya dari invasi monster yang terjadi selama ratusan tahun. Cairan Magic Crystal Super ini juga ditemukan oleh 5 pahlawan terdahulu, dan meskipun sudah menjalani penelitian selama ratusan tahun, para manusia hanya mampu menggunakan sedikit efek dari keseluruhan cairan energi tersebut. Tapi para monster bisa menyerap efek yang lebih besar daripada yang bisa dilakukan oleh para manusia. Dan itulah mengapa mereka para manusia tak akan membiarkan para monster menyerapnya. Tentu akan ada tragedi menakutkan jika kejadian itu sampai terjadi. Menurut Pak Kepala Sekolah, alasan mengapa para monster tingkat tinggi mulai menginvasi serta menampakkan diri, mungkin terdapat alasan lain yang bahkan lebih penting dari cairan Magic Crystal terkonsentrasi, di mana para monster seperti tertarik oleh semacam kekuatan. Hah? Tertarik oleh kekuatan? Apa mungkin ini karena sistem akun raja yang memicunya, pikir Yew. Sebab setelah ia mengaktifkan kekuatan ini, level dari para monster yang menyerang semakin lama semakin meningkat. Sedangkan cairan Super Magic Crystal itu digunakan untuk membuka portal bos monster sebelumnya. Beberapa info yang Yew dapatkan kini mulai membuka jalannya. Untuk saat ini, Yew selanjutnya akan membersihkan monster-monster yang tersisa di zona aman. Dan seusai insiden ini, barulah Yew akan memperdalam informasi dari kepala sekolah. Dan kemudian kita akan dibawa ke markas utama Hanmo di zona pertama, dengan terlihatnya seorang anggota Hanmo yang melaporkan bahwa monster level 180 yang keluar dari portal sudah wafat, dan portalnya juga sudah dihancurkan. Sedangkan sebagian besar monster yang berkeliaran di zona aman juga sudah dimusnahkan, dan korban dari warga sipil serta kerusakan yang ditimbulkan jauh di bawah tingkat yang diperkirakan. Dan orang yang melakukan semua itu adalah ketua dari tim raja, Yew. Di mana laporan tersebut membuat Nona Mo gembira, sedangkan Mozun dan Moki kaget seakan-akan tidak percaya. Itulah mengapa Moki juga sempat menyinggung keakuratan dari informasi tersebut kepada si pembawa pesan. Apakah itu tidak salah? Si pembawa pesan pun menjawab, meskipun komunikasi anggota Hanmo terputus dengan dunia luar, tapi mereka sudah mendirikan perangkat transfer informasi di perbatasan Barir. Jadi, meskipun zona 1 kehilangan komunikasi dengan dunia luar, mereka masih bisa bertukar informasi, sehingga informasi yang baru saja disampaikan sudah pasti 100% akurat. Si ayah pun membanggakan Nona Mo yang sudah membawa Yew ke dalam Hanmo. Dan sepertinya anak ini benar-benar bisa menghancurkan Huang Zheng dengan kekuatannya, ucap Mozun. Tak lama setelahnya muncul satu lagi pembawa pesan yang melaporkan apabila grup Tian Chuang dan Huang Zheng sudah bekerja sama dan sedang membawa 2000 orang dan bersiap untuk menyerang mereka.
di mana laporan tersebut membuat situasi dilanda kepanikan karena saat ini kekuatan tempur Hanmo cuma 200 orang saja termasuk dengan tim Mogong, sedangkan musuh 2000 orang. Tapi bagaimana bisa mereka mempunyai begitu banyak orang di zona ini, ungkap Moki. Dan di antara orang-orang di sana cuma Nonamo yang mengetahui rencana musuh yang berniat untuk menyerang Hanmo, dan aksi tersebut telah mereka jalani dalam beberapa hari terakhir dengan mengumpulkan semua pasukan Huang Zheng yang berasal dari berbagai penjuru. Dan ya, itu adalah informasi yang ia dapatkan pula dari Yeu, tetapi tidak Nonamo beritahukan kepada Moki ataupun ayahnya sebelumnya. Sebab percuma, mereka takkan percaya. Tapi sekarang sudah terlambat. Moki pun sangat terlihat kesal menyaksikan Tian Chuang dan Huang Zheng yang sudah berkolaborasi, dan untuk mengurangi kekuatan lawan, si tuan muda pun bermaksud untuk mengerahkan tim Mogongnya pergi dan menyerang musuh di saat mereka lengah. Itu hanyalah tindakan yang barbar menurut Nonamo. Karena jika tim Mogong turun tangan langsung ke medan pertempuran, mereka pastinya akan dibuat kesulitan. Dan mengingat mereka masih mempunyai banyak prajurit, pastinya musuh akan mengambil kesempatan untuk menyerang markas utama selagi tim Mogong tidak ada. Jadi dalam situasi ini yang bisa dilakukan hanyalah menstabilkan kondisi saat ini dengan cara mengirim orang untuk bernegosiasi dengan dua grup besar untuk menunda waktu sambil menunggu bala bantuan dari luar barir. Hah, bala bantuan? Maksudmu Yeu? Bagaimana kita bisa menyerahkan nasib kita kepada bocah nakal itu? Ungkap Moki yang masih belum mengakui sang MC. Yang akhirnya kembali diperjelas oleh Nonamo jika Yeu adalah pahlawan yang membunuh bos dunia 2 kali dan menyelamatkan warga di zona aman berkali-kali, dan dia bukan bocah sembarangan. Ucapan dari Nonamo langsung membuat Moki terdiam tanpa bisa membalas. Di sisi lain, Mozun juga setuju dengan pendapat Mokeer, tapi masalahnya adalah siapakah orang yang harus dikirim untuk bernegosiasi dalam situasi yang mengerikan seperti itu? Ya sudah pasti, karena Nonamo yang sudah menyarankannya, maka dialah yang akan pergi sendiri untuk melakukan negosiasinya. Mendengar kemauan adiknya yang akan pergi untuk bernegosiasi membuat Moki berpikir itu adalah ide yang gila. Kenapa tidak mengirim orang lain saja untuk pergi ke sana? Tapi Nonamo tidak peduli, ia akan tetap pergi. Selain sudah sering kali dihadapkan dalam momen antara hidup dan mati di antara semua orang di sana, hanya dialah orang yang mempunyai bakat dalam bernegosiasi. Jadi, tidak ada orang yang pantas dikirim selain dirinya. Karena niatnya sudah bulat, Mozun akhirnya menyetujui anaknya untuk pergi. Namun Mokara harus membawa tim Mogong bersamanya untuk menghindari kejadian yang tak diinginkan. Di dalam pikirnya, Moki sama sekali tidak menyangka bila adiknya akan mengambil keputusan bodoh seperti ini. Tapi ia tetap berharap agar Nona Mokeer tidak tewas di tangan Huang Zheng. Dan kemudian, kita akan diperlihatkan situasi di sekitar zona aman dengan terlihatnya para monster yang masih berkeliaran dan berlarian kocar-kacir ke segala area. Padahal tujuan awal mereka datang sana itu untuk berburu, tapi sekarang malah mereka yang sedang diburu. Apalagi portal mereka sudah hancur dan bos mereka sudah wafat, sehingga para monster sekarang cuma bisa berlarian tanpa tahu arah jalan pulang. Jumlah para monster juga semakin lama semakin berkurang karena pasukan android yang terus memburu mereka. Dan kini hanya tersisa 28 ekor monster saja yang masih hidup. Hanya tinggal masalah waktu saja untuk menghabisi semuanya. Kemenangan Yeo dalam menghadapi invasi monster pun sudah bisa dipastikan. Oke, nice. Tapi bagi Yeo masih terdapat satu hal lagi untuk mencapai sebuah kemenangan yang sempurna. Kita akan bergeser dengan cepat ke area luar dari tembok utama di zona ke-9. Sebuah mobil juga terlihat melaju dan pergi meninggalkan zona aman menuju hutan belantara. Dan ternyata orang yang mengendarai mobil tersebut adalah Huang Fude yang mencoba kabur menjauh setelah ia mengetahui apabila portal yang hancur dan semua monster yang terbunuh merupakan perbuatan Yeu. Sial, apakah Yeu ini benar-benar seorang manusia? Pikirnya. Dan bahkan jika Yeu tidak mengejarnya sekalipun, masih ada kakaknya Huang Fusheng yang sudah pasti akan membunuhnya. Karena ia sudah mengurung kakaknya dan Hanmo di zona pertama dengan barir legendaris untuk kepentingannya sendiri. Jadi mau tak mau ia harus pergi ke markas rahasia yang terdapat di hutan belantara untuk menghindari pusat perhatian. Dan setelah Yeu membunuh kakaknya, barulah ia akan mencari cara untuk membunuh Yeu. Namun tiba-tiba saja muncul seorang yang entah berasal dari mana, namun dia terjun tepat di depan bagian mobil Huang Fude. Dan dia ternyata adalah Shuhei yang Fude sebut dengan Azure nomor 13. Shuhei juga langsung menendang mobil tersebut dan membuat kendalinya oleng sehingga mobil Fude kini menabrak bagian sisi jalan. Sial, apa yang baru saja kau lakukan? Mengapa tiba-tiba mengejutkanku? Ucap Huang Fude yang lantas keluar dari mobilnya. Ia juga bertanya kepada Shuhei apakah ia sudah membunuh Yeu. Di sini Fude masih mengira jika Shuhei masih berada di bawah kendalinya, tapi ia tidak tahu saja.
Shuhei juga langsung melesatkan tombak es ke arahnya dan membuat Fude kini tidak dapat bergerak karena tangannya harus tertembus dan terpantek ke permukaan tanah. Dan dengan beringasnya, Shuhei lantas melancarkan hawa membunuh yang amat terasa. Di sini wanita es ini tidak bermaksud untuk membunuhnya secara langsung, tapi akan ia lakukan secara perlahan, menyiksanya dan membuat pria tersebut menderita dan tewas secara tragis. Dalam situasi ini, Huang Fude berpikir apabila kontrolnya terhadap Shuhei sudah habis dari batas waktu yang sudah ditetapkan. Itulah sebabnya Shuhei berada di luar kendalinya, tapi itu tidak jadi masalah karena ia cuma perlu menekan kembali kendalinya sekali lagi. Berani-beraninya melukai mastermu sendiri, aku akan membuat urusan denganmu nanti. Matikan sensor. Hah? Kenapa tidak terjadi apa-apa? Ucap Fude. Dan momen ini semakin membuatnya panik parah. Dan dia juga merasakan sakit akibat tombak es yang terus coba ia lepaskan dari lengannya. Apa yang baru saja kau lakukan? Kok tidak terjadi apa-apa ya dengan tubuhku? Bagaimana? Rasa sakit yang sangat menyiksa, bukan? Tapi rasa sakit itu masih belum cukup, ucap Shuhei sambil melemparkan senyum jahat. Tapi itu tidak masalah bagi Huang Fude sebab ia merasa masih bisa mengendalikan Shuhei dengan mengacaukan pikirannya seperti sebelumnya, hanya dengan menekan tombol perangkat pengendali pikiran yang langsung ia tekan. Loh, kok apa yang sebenarnya terjadi di sini? Mengapa benda ini tidak bekerja? Apakah benda ini rusak? Sial. Sedangkan Shuhei mulai mendekat ke arahnya sambil membuat tombak es lainnya, dan itu kembali ditancapkan ke lengan Fude yang lainnya sehingga kedua tangannya kini tidak dapat digerakkan dan semakin membuatnya terperangkap dalam kengerian yang ia rasakan. Dan tentu saja Shuhei tidak lagi bisa dikendalikan karena ia sudah mendapatkan kebebasan seutuhnya, dan itu semua berkat Yeu yang sudah menghilangkan sistem kendali tersebut. Fude yang sudah berada di puncak kengeriannya masih tidak percaya, sangat dirasa tidak mungkin menghilangkan kendali yang tertanam di tubuh Shuhei, apalagi secara sempurna tanpa merusak bagian tubuh android wanita tersebut. Ya, itu karena Fude masih belum mengenal Yeu. Dia adalah pria ajaib yang mampu mengubah hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dan bahkan titik koordinat dari lokasi Fude juga diberikan oleh Yeu. Jika tidak, mana mungkin Shuhei dapat menemukannya dengan sangat mudah. Kenapa orang seperti Yeu tidak berada di pihakku? Dengan kekuatannya, pasti aku dapat menguasai zona aman barat daya, ungkap Fude yang semakin halu. Oh, Yeu itu bukanlah milik siapa-siapa. Dia adalah pria yang bebas. Dan kemudian ia pun membekukan Fude dari ujung kaki menuju ujung kepala. Sebelum kematiannya, pria ini juga masih sempat-sempatnya mengancam apabila Huang Zheng pasti takkan pernah melepaskannya. Dan Shuhei takkan pernah bisa melarikan diri walaupun Fude sudah wafat sekalipun. Oh, sayang sekali. Tapi Huang Zhengmu akan segera terkubur bersamamu, ungkap Shuhei yang langsung menginjak kepala Fude yang langsung hancur setelah mengalami pembekuan. Dengan tewasnya Fude, Shuhei berhasil mendapatkan 1 juta poin XP dan 5 juta yuan serta kunci harta karun besar yang terdapat di hutan belantara. Selesai mengambil dropnya, Shuhei sempat berpikir ucapan yang ia utarakan sebelumnya itu benar. Yeu bukanlah milik siapa-siapa, dan tentu saja itu juga bukan miliknya. Membuat Yeu senang itu sudah cukup baginya. Dan dengan menyerahkan kunci harta yang ia dapatkan, pasti Yeu akan merasa senang. Brrrr.